Kalau kamu jualan online, please jangan skip bikin laporan keuangan. Mungkin kamu pikir, laporan keuangan mah buat bisnis yang udah gede doang. Aku kan cuma online shop, gak usah ribet-ribet. Eits, bahaya loh, karena laporan keuangan itu penting banget buat bisnis. Dan ini alasannya. Yang pertama, saldo rekening itu bukan profit bisnis. Nah, banyak ya bisnis owner pemula yang masih pikir kalau saldo di rekening itu sama dengan profit bisnis. Padahal dua hal itu tuh beda banget. Nah, kenapa dia bisa beda banget? Karena ada beberapa hal yang mungkin bisa menambah atau mengurangi saldo rekening kamu, tapi dia enggak mempengaruhi profit bisnis kamu. Contohnya, kamu beli aset produktif seperti laptop atau mungkin mesin peralatan gitu-gitu. Nah, ini kan pasti mengurangi saldo rekening kamu kan, tapi dia enggak mempengaruhi profit kamu gitu. Nah, atau bisa juga misalnya kamu ada menerima DP dari customer. Nah, ini itu, of course dia akan menambah saldo rekening kamu kan, tapi itu belum boleh kamu akui sebagai profit sampai orderan itu selesai. Tapi kalau kamu ada buat laporan keuangan seperti ini gitu contohnya, akan kelihatan dengan jelas berapa sih profit yang dihasilkan oleh bisnis kamu tiap bulan. Dengan gini, setiap keputusan finansial bisnis kamu bisa kamu buat berdasarkan kemampuan financial bisnis kamu gitu. Jadi bukan hanya patokannya itu cuma lihat saldo rekening ada duit berapa. Biasanya bisnis owner yang enggak buat laporan keuangan dan patokannya itu hanya angka penjualan aja, mereka juga gampang terjebak overspending, yaitu mereka spend too much money di beberapa hal-hal yang mungkin nggak terlalu penting karena biaya bisnisnya itu nggak tercatat gitu. Apa aja, dipakai untuk apa aja, keluar duit berapa. Nah, kalau kamu itu sering bingung, kok selama ini aku udah capek-capek jualan, profitnya nggak berasa ya? Nah, bisa jadi kamu itu mengeluarkan uang berlebihan secara nggak sadar yang udah di luar kemampuan bisnis kamu, dan kamu nggak sadar karena nggak ada laporan keuangan yang bisa bantu kamu pantau. Atau bisa juga kamu nggak berasa profitmu karena kamu nggak tahu gimana caranya bisnis owner itu dapat duit dari bisnisnya. Nah, ini berhubungan dengan poin kedua kenapa laporan keuangan itu penting dan nggak boleh di skip, yaitu dia akan menjadi patokan untuk owner hitung berapa duit yang dia dapat dari bisnisnya. Sebenarnya ada dua cara bisnis owner itu bisa dapat duit dari bisnisnya. Yang pertama adalah gaji owner dan yang kedua adalah profit sharing. Gaji owner itu adalah gaji yang dibayarkan kepada owner yang keluar waktu, tenaga, dan effort untuk urusin bisnisnya. Dalam kata lain, working partner. Dan by the way, ini jumlahnya itu fix tiap bulan ya, kecuali ada kesepakatan dari semua owner untuk naikin gaji gitu. Nah, jadi contohnya kalau misalnya anggap kamu menerima gaji owner misalnya 10 juta setiap bulan gitu. Jadi ya tiap bulan selama kamu keluar waktu, effort, tenaga untuk urusin bisnis kamu bakal tetap dapat 10 juta sebulan secara fix. Tapi kalau profit sharing itu dari namanya aja udah kelihatan jelas ya, itu pembagian profit. Nah, jadi kamu harus tahu dulu nih profit bisnis kamu itu berapa, dan profitnya bisnis kamu itu tercatat di laporan keuangan. Contohnya seperti ini, anggap kalau bisnis kamu itu bulan ini misalnya profit 44 juta gitu. Nah, apakah 44 juta ini semuanya untuk owner? Nah, enggak ya, karena profit itu enggak sepenuhnya itu dibayarkan kepada owner gitu, karena ada sebagian yang ditahan oleh bisnisnya untuk ya dana ekspansi atau untuk beli aset, dan ini biasanya disimpan ke laba ditahan atau retained earnings. Berapa persen yang untuk kamu dan berapa persen yang untuk bisnis kamu, nah ini terserah kamu, balik lagi ke keputusan kamu, karena kamu sebagai business owner adalah kewajiban kamu untuk menentukan pembagian yang terbaik untuk diri kamu dan juga untuk kemajuan bisnis kamu. Tapi untuk contoh aja, di sini aku contohin, anggap misalnya profit sharing itu 30% untuk owner dan sisa 70%-nya itu disimpan bisnis sebagai retained earnings. Nah, teman-teman bisa lihat nanti di sini gitu ya. Nah, berarti dari profit 40 jutaan ini gitu, untuk owner itu berarti 30%, which is sekitar 13 jutaan, dan sisanya 70% itu 30 jutaan gitu disimpan oleh bisnisnya sebagai retained earnings. Dan ini semua kelihatan di laporan keuangan. Sebelum aku lanjut, kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan tips jualan lainnya. Oke, next, laporan keuangan bisnis itu penting karena kamu juga perlu tahu kondisi keuangan bisnismu. Kondisi keuangan bisnis kamu itu gak bisa kamu lihat cuman dari jualan rame atau saldo rekening, karena itu hanya satu bagian kecil dari keuangan bisnis kamu. Nah, kalau kamu mau memiliki gambaran yang lebih luas dan lebih komplit tentang keuangan bisnis kamu perlu lihat di laporan keuangan. Nah, biasanya business owner itu menggunakan dua laporan keuangan untuk memantau bisnis mereka. Yang pertama itu income statement dan yang kedua itu balance sheet.
Nah, kalau misalnya aku jelasin di video ini secara lengkap, kayaknya nggak bakal kelar-kelar. Jadi kalau misalnya kamu mau aku buatin video khusus gitu, tolong komen mau ya. Nah, tapi di video ini aku bahas sekilas aja ya. Nah, yang pertama, income statement. Nah, income statement itu yang dari tadi udah aku kasih contoh, nah, yang seperti ini gitu ya. Jadi dia itu kasih lihat bisnis kamu itu salesnya berapa, biayanya berapa, dan juga profitnya berapa. Nah, biasanya untuk tahu kondisi keuangan bisnis owner akan menggunakan beberapa rasio keuangan seperti gross profit margin dan juga net profit margin. Tujuannya biar mereka itu tahu gitu berapa persen dari profit yang tersisa setelah digunakan untuk bahan baku dan juga setelah dipotong oleh semua biaya. Nah, laporan yang kedua itu adalah balance sheet ya, tampilannya seperti ini dan dia itu tujuannya kasih lihat posisi keuangan bisnis kamu gitu. Makanya dia kadang sering disebut juga statement of financial position gitu. Karena dia kasih lihat aset, kewajiban, dan juga modal bisnis kamu. By the way, bagian kiri dan bagian kanannya itu harus seimbang ya. Karena aset itu harus sama dengan kewajiban plus ekuitas atau modal. Di sini kamu bisa lihat semua kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya bisnis kamu dan juga hutang-hutangnya bisnis kamu. Jadi kamu bisa bandingkan dengan aset yang kamu miliki gitu biar kamu bisa tahu seberapa mampu bisnis kamu untuk menggunakan aset yang ada di bisnis kamu untuk melunasi atau menyelesaikan sebuah kewajiban atau hutang kamu. Kalau kamu udah tahu posisi keuangan bisnis kamu, baru kamu bisa buat keputusan keuangan yang sesuai dengan kemampuan finansial bisnismu. Jadi saat kamu lagi mau membuat keputusan financial untuk bisnis kamu gak akan menggunakan saldo rekening aja sebagai patokan, tapi kamu bisa menggunakan kondisi financial bisnis kamu secara keseluruhan. Misalnya nih, anggap kamu lagi mau beli peralatan baru gitu ya. Kamu lihat saldo rekening sih cukup. Tapi kalau kamu lihat misalnya kewajiban kamu gitu di laporan keuangan, ternyata masih ada beberapa tagihan supplier yang masih harus kamu bayar dan juga ada beberapa hutang yang udah jatuh tempo dalam jangka pendek. Nah, kalau begitu kan mungkin lebih baik kalau cash flow-nya kamu jaga dulu untuk bisa melunasi kewajiban jangka pendek sebelum kamu beli peralatan baru. Atau contoh lagi deh gini, misalnya kamu lagi mikir-mikir mau hire karyawan baru gitu. Nah, coba kamu lihat di laporan keuangan kamu, profit 3 atau 6 bulan terakhir yang terendah itu masih cukup nggak untuk bayar gaji karyawan. Kalau misalnya profit terendah dalam 6 bulan terakhir aja masih cukup untuk bayar gaji karyawan baru tersebut, ya gas aja gitu untuk hire. Ini bukan berarti ya dengan laporan keuangan semua keputusan financial yang kamu buat itu pasti bener ya. Tapi ini bisa bantu untuk mengurangi resiko kamu buat keputusan financial yang salah banget gitu, ngaco, karena kamu kurang paham posisi keuangan bisnis kamu. Nah, jadi memang ya buat keputusan keuangan untuk bisnis itu agak tricky ya, terutama kalau kamu itu mulai dengan modal minim atau bahkan modal HP aja. Tapi itu gak berarti gak mungkin ya, cuman memang kamu perlu tahu strateginya untuk bisa berhemat di tahap awal-awal merintis bisnis kamu. Dan by the way, ini semua udah aku share di videoku yang cara mulai bisnis cuma dengan modal HP. Jadi nonton ya. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di video yang ini.